Hari ini kita akan membahas mengenai zakat. Dibuka bukunya halaman 53, pelajaran 5, ayo membayar zakat. Zakat. Jadi zakat secara bahasa itu berarti bersih, suci, tumbuh, berkembang. Sementara zakat secara istilah itu adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima dengan syarat yang telah ditentukan oleh agama. Nah, di sini siapa yang setiap bulan Ramadan mau menjelang Idul Fitri, siapa yang membayar zakatnya? Tetapi tentu di sini kita akan membahas dua zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Baik, setelah itu dalil mengenai ditunaikannya atau diwajibkannya zakat itu dalil Quran surat An-Nisa ayat 77. Sebenarnya banyak ya ayat-ayat dalam Quran yang menyuruh kita untuk menunaikan zakat. Nah, salah satunya ini Quran surat An-Nisa ayat 77. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Nah, itu selalu tuh kalau kita baca Quran itu sering sekali kita melantunkan kalimat seperti itu, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sembahyang atau dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Sebenarnya ayatnya panjang tuh. Alam taro ilal ladzi naqila, itu panjang, tapi yang di buku paket halaman 53 cukup wa aqimus sholah wa atuz zakah, karena itu sering sekali kita melantunkan kalimat seperti yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang golongan siapa saja yang berhak menerima zakat, dan itu sudah diterangkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Kali ini ibu mengambil gambar dari dompet duafa. Dia memberikan penjelasan mengenai 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi hari ini kita sekaligus belajar dari berbagai sumber ya. Disebutnya metode information search. Kita mengambil informasi dari internet, salah satunya ya. Baik, kita langsung bahas saja 8 golongan yang berhak menerima zakat. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada fakir. Di situ pengertiannya fakir itu orang yang tidak memiliki harta. Tapi di buku kalian itu jelas antara fakir sama miskin itu berbeda. Kalau fakir dia tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Kalau orang miskin yaitu orang Islam yang mempunyai penghasilan tapi tidak cukup kebutuhan sehari-hari untuk mencukupi keluarganya. Lalu ada amil zakat ya. Lalu ada orang mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Ada rigob, hamba sahaya atau budak. Ada ghorim, orang yang memiliki banyak hutang. Ada fisabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Ada ibnu sabil, musafir, dan para pelajar perantauan. Itu 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, kita lanjut ke halaman 54. Macam-macam zakat. Sebenarnya ada 3 jenis dalam zakat dalam Islam. Yang pertama itu zakat fitrah, zakat mal, zakat penghasilan. Jadi hari ini kita akan membahas zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu apa? Yaitu zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan. Sejumlah harta berupa makanan pokok ya, atau uang yang dikeluarkan setiap sejak 1 Ramadan sampai sebelum Idul Fitri. Besarnya setara dengan 3,5 liter makanan pokok di daerah yang bersangkutan. Kalau dia adanya beras ya beras, kalau di
di Arab itu gandum ya gandum gitu. Yang kedua ada zakat mal. Zakat ini dikenakan pada harta milik individu muslim dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, yang perlu kalian ketahui juga, yang perlu kalian garisi adalah zakat fitrah ini wajib. Nah, zakat itu karena zakat merupakan rukun Islam rukun Islam atau rukun iman ya? Rukun Islam. Yang keberapa? Yang ketiga. Dia penting setelah rukun Islam yang kedua. Apa itu? Sholat. Jadi zakat ini merupakan ibadah hartawi. Ibadah hartawi. Nah, karena zakat fitrah ini merupakan zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim, artinya kalau dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan akan mendapat dosa, maka ada syarat-syarat wajib dari zakat fitrah. Apa itu? Yang pertama, jelas Islam. Yang kedua, merdeka, bukan budak. Ya. Yang ketiga, mempunyai kelebihan. Ini mempunyai kelebihan dari yang diperlukan dari dirinya sendiri. Nah, kelebihan itu berupa makanan, harta, atau nilai uang. Yang keempat, menemui waktu wajib. Menemui waktu wajib ini mengeluarkan zakat fitrah. Ya, ini menemui sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari awalnya bulan Syawal. Bu, jadi kapan waktu membayar zakat fitrah, Bu? Nah, wajibnya itu antara masa Ramadan dan Syawal dan awal Syawal gitu ya. Tanggal 1. Sunnahnya sebelum pelaksanaan sholat Id. Mubahnya permulaan bulan Ramadan. Oh ya, tadi sampai lupa ya. Ukuran dari zakat fitrah ini kalau di beras itu 2,5 kilogram beras makanan pokok. Beras yang dikeluarkan itu 1 sok, yaitu sama dengan 3,1 liter ya. Boleh dilebihin, atau 2,5 kilo makanan pokok. Ibu, saya mau nanya, apakah boleh beras diganti sama duit aja nih zakatnya, Bu? Zakat fitrahnya boleh diganti sama uang ya, tapi sesuai dengan harga makanan pokok itu. Misalnya 1 kilo beras itu harganya 10.000, kaliin deh tuh 2,5 kilo berapa, Bu? Gitu jadinya 25.000. Boleh dilebihin ya. Kalau sekarang bayarnya pakai apa? Pakai non tunai. Nah, ada juga. Ini ada deng ketentuan zakat fitrah dari NUKER Lazisnu. Nah, itu tadi yang tadi Ibu sampaikan bahwa besar zakat fitrah itu 1 sok ya, 2,5 kilogram dari makanan pokok. Terus ini yang kedua ya, tadi boleh ya di zakat fitrah diganti dengan uang, ada SK-nya. Terus waktu pengeluaran zakat ya, ini tadi udah kita bahas. Sekarang lanjut ke materi berikutnya. Lanjut kita ke zakat mal. Zakat mal tadi pengertiannya udah kita bacain ya di awal, itu sejumlah harta berupa uang atau benda yang harus dikeluarkan, sebagian harta yang dimiliki oleh seorang muslim setelah mencapai syarat-syarat yang ditentukan oleh agama. Salah satunya itu mencapai nisab atau mencapai haul. Oke, bisa diperhatiin di situ ada syarat wajib dari zakat mal: milik penuh, cukup nisab,
lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan berlaku 1 tahun, berlalu 1 tahun. Jenis zakat mal itu juga ada, perhatikan, hewan ternak, di buku juga ada ya, binatang ternak tuh, sapi, kerbau, kambing atau domba atau lembu yang jumlahnya ada di sini ya, bisa dibaca jumlahnya udah berapa, misalkan 30, 39, zakatnya harus dikeluarkan berapa. Kalau zakat wajib sapi atau kerbau, nah kalau sapi kerbau itu jumlahnya nisabnya itu udah 30 ekor ya. Terus kalau kambing itu 40 ekor. Bisa dibaca tuh berapa zakat yang harus dikeluarkan. Lalu ada zakat mal tuh hasil pertanian. Coba lihat di situ, nasabnya 652,8 kilo. Tapi kalau pertanian nanti dibagi lagi ya. Dia itu apakah dari air hujan, apa dari air sumur, tuh itu nanti bagi lagi. Lalu ada zakat emas dan perak, nisabnya 85 gram. Lalu ada hasil perniagaan, lalu ada hasil tambang, barang temuan, zakat profesi. Nah, anak-anak bisa baca ya, itu ketentuan-ketentuan dari zakat mal dari halaman 56 sampai halaman 58. Zakat mal kayak binatang ternak itu berapa aja, emas, perak, nisabnya berapa, hasil pertanian, buah-buahan itu nisabnya berapa, perdagangan berapa, harta yang temuan atau terpendam itu juga berapa nisabnya. Nah, selanjutnya hikmah dari kita melaksanakan zakat itu ada di halaman 59 kalau di buku paket. Kalau di sini dibagi dua, yaitu bagi pemberi, bagi penerima. Bagi penerima salah satunya itu dapat memenuhi kebutuhan pokoknya atau kehidupannya dan lain-lain. Nah, bagi pemberi banyak ya manfaatnya, hikmahnya tuh lebih banyak, menghilangkan sifat kikir, tamak, mendekatkan kita kepada Allah tentunya, menyempurnakan syahadat tauhid kita, mendorong bersyukur, memalingkan jiwa dari jalan yang gelap, dan masih banyak lagi tuh ya. Ada membentengkan harta dan menyuburkannya tadi. Zakat itu menyuburkan, tumbuh subur ya. Nah, salah satu dari pengertian zakat itu adalah bersih, suci, ya kan? Secara bahasa bersih artinya membersihkan. Zakat itu membersihkan dari apa? Dari perbuatan-perbuatan keji dan juga perkataan-perkataan hina selama kita berpuasa, terutama selama kita berpuasa di bulan Ramadan. Ya, zakat fitrah itu ya. Itu hikmahnya salah satunya itu membersihkan. Lalu zakat fitrah maupun zakat mal maupun zakat profesi itu kalau benar-benar dikeluarkan oleh umat Islam, lalu benar-benar amanah didistribusikan dengan baik, disalurkan betul-betul dengan baik, niscaya umat Islam gak ada yang miskin, umat Islam gak ada yang kelaparan. Negara yang mayoritas Islam pasti negara maju, negara kaya. Kalau saja zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi benar-benar didistribusikan dengan amanah, dengan baik. Oke, sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah pengucapan, karena ibu juga lagi kurang sehat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.